Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainullahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajaw wa farhaw wa surura. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Yang terhormat para alim ulama, para habaib, wabil khusus sahibul bait akhina kiram Ustaz Nazibur Rahman beserta keluarga serta ibu. Mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan yang dimudahkan oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak yang halal berkah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah majlis taklim tafsir Yasin, ada Ansor Banser NU Ranting Pasir Putih, Rois Suriah, Ustadz Ahmad Muradi, kebenaran yang punya rumah ini, Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Pasir Putih, dan seluruh jamaah yang tidak bisa disebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan taklim saya. Saya mau kalimatnya lamaan dikit, katanya 10 menit ya, biar apa namanya, nggak ada yang salah, tetap bersalah kalau ngomong di depan bapak-bapak sekalian. Dan juga kita doakan guru kita Abuya Kiai Haji Junaidi HMS yang pada hari ini kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya yang diberikan pada kita manfaat di dunia wal akhirah. Katanya laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau nggak ada guru kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil hikmah dari pengajian malam hari ini, saya mengambil kalamnya dari kitab Wasiatul Mustafa yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau salah tolong dikasih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, saya lupa deh. Ya Ali, ma khalaqallahu fil insan afdalu min lisan. Ya Ali, ma khalaqallahu fil insan afdalu min lisan. Yudkhilul jannah wa yudkhilun nar fasjudhu fa innahu qalbun akur. Yang artinya seperti ini kurang lebih, ya Ali, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ma khalaqallah, tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah aku ciptakan fil insan
di dalam diri manusia. Ternyata kata-kata manusia, Pak, di dalam Al-Quran itu ada yang disebutnya an-nas. Ya ayyuhan nas. Kalau kata-kata an-nas, manusia itu umum semuanya. Ada lagi tingkatan yang kedua adalah ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ada lagi yang ketiga insan, yang tadi saya sebutin. Ada lagi yang keempat Bani Adam, itu juga artinya manusia. Nah, kalau yang dinamakan insan, manusia yang tingkatan insan adalah mempunyai intelektual dan spiritual. Jadi punya dua. EQ-nya jalan, ya. Akalnya jalan dan juga hati jalan, spiritualnya jalan. Orang kalau akalnya jalan, pinter, cuman kagak ada spiritual, yang akan terjadi adalah kehancuran. Orang punya spiritual cuman gak punya intelektual, bahaya juga, dibodohin sama orang. Ya, kita mudah-mudahan menjadi tingkatan yang insan, yaitu kita punya intelektual dan juga kita punya spiritual, yaitu kita bisa merasa. Ilmu kita ada dan juga hati kita bisa merasa. Amin ya rabbal alamin. Ini kata Rasulullah, tidak ada kemuliaan, tidak aku ciptakan di dalam diri manusia itu fil insan afdalu min lisan, dari sebaik-baiknya lisan. Kenapa demikian? Yudkhilul jannah. Dengan lisan ini kita bisa masuk surga. Dengan lantaran lisan kita ini orang kita bisa ajak masuk surga. Yang kedua, yudkhilun nar. Dengan lisan ini orang bisa masuk neraka dan juga kita pun bisa masuk neraka. Apa selanjutnya? Fasjunhu. Maka jauhilah lisan-lisan kita ini yang menjerumuskan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab fa'innahu, maka sesungguhnya itu lisan kalbun akur. Sesungguhnya lisan ini seperti anjing liar atau anjing gila. Betul nggak Pak kira-kira nih Pak? Kita kalau ngomong nggak dipikirin bahaya, kalau bicara nggak dipikirin bahaya. Kira-kira orang bisa sakit hati sama kita gara-gara apa? Lisan kita salah ucap, ya, ini bahaya. Makanya dikatakan yudkhilun nar, bisa masuk neraka. Mudah-mudahan lisan kita ini yudkhilul jannah, akan memasukkan orang-orang ke surga karena lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ternyata ada lagi Allah ciptakan di dalam diri kita manusia selain lisan. Yang kedua adalah qalbun, hati. Ya, ada lisan, ada hati. Nah, yang ketiga adalah jawari, jasad. Tapi yang paling mulia di antara tiga itu adalah lisan. Oleh karena itu, yang tiga pun bisa mulia. Dengan apa? Hati kita bisa mulia karena ma'rifatullah. Hati kita bisa mulia karena kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita yakin bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, bahwa yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah, bahwa yang mematikan kita adalah Allah, bahwa yang menghidupkan kita adalah Allah, bahwa yang memudahkan segala urusan kita adalah Allah, bahwa yang memadaratkan segala urusan kita adalah Allah. Kita yakin itu semua, hati kita bakal jadi mulia. Kenapa? Karena hati ini adalah tempatnya nur. An-nur jundul qalbi. Cahaya itu adalah tentaranya hati. Sedangkan kegelapan adalah jundun nafsi. Sedangkan kegelapan itu adalah tentaranya hawa nafsu. Maka kita pilih mau gelap apa mau terang. Kalau mau terang,
hati kita harus dibersihin juga. Kalau mau terang, hati kita juga harus bersihin. Caranya bagaimana? Diterangkan dalam kitab itu juga, man akalal halal arba'ina yauman nawwara qalbahu. Kata Rasulullah, man akalal halal, barang siapa yang memakan makanan yang halal arba'ina yauman, 40 hari, nawwara qalbahu, maka Allah akan menerangi hati kita. Coba Pak, kita lihat Pak, kalau hati kita kadang-kadang malas, hati kita nggak yakin kepada Allah, coba lihat apa yang kita konsumsi. Takut-takut yang kita konsumsi itu adalah bukan makan makanan yang halal, tetapi makan makanan yang halal. Nih, hati kita dijaga, dimuliakan dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lisan ini dimuliakan dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita baca sholawat, tadi kita baca Al-Quran, kita tahlil, kita baca istighfar. Itu semata-mata untuk memuliakan lisan kita. Yang terakhir, udah 10 menit lebih. Yang terakhir adalah jawarih, anggota badan kita. Dimuliakan dengan apa? Anggota badan kita ini kita muliakan dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita melaksanakan ibadah sholat. Salah satunya memuliakan jasad kita. Orang yang gak pernah sembahyang berarti orang yang tidak memuliakan jasadnya yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makalahnya, Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, kalau iblis tidak mau menyembah kepada Nabi Adam, tidak mau sujud kepada Nabi Adam diperintahkan oleh Allah, iblis karena sombong. Tapi manusia tidak mau menyembah kepada Allah. Tanyakan pada diri kita, ada apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada apa kita dengan Allah sampai-sampai kita tidak mau beribadah kepada Allah, sampai-sampai kita tidak mau sujud kepada Allah, padahal Allah lah yang memberi semua kenikmatan buat kita, padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Tanyakan kepada diri kita, kalau tidak kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca Fatihah untuk Abuya, guru kita, mudah-mudahan Allah memberikan sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk Sohibul Bait Ustaz Najibur Rahman, kita juga semua yang hadir, mungkin di antara kita ada yang orang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya anak, Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bijalah kurang lebih mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah atas kebodohan dan khilafat saya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.